Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Jika kalian menyukai channel ini dan kisah-kisah dari saya, jangan lupa untuk di subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak boleh? Aku cuma mau naruh sayuran ini kok, tanya Lucy heran. Pokoknya tidak boleh, itu bukan tempat sayur, jawab wanita itu. Daripada berdebat, akhirnya Lucy mengalah dan tidak lagi bertanya soal tempat apa itu. Wanita yang belum diketahui namanya itu kembali duduk ke tempat asalnya lagi. Lucy memilih menyibukkan diri membersih-bersihkan dapur ketimbang menghiraukan wanita dingin itu. Namun sepertinya si wanita yang belum diketahui namanya itu sesekali mencuri pandang. Perlahan suasana hatinya mulai mencair. Terlihat juga senyum perlahan menghiasi wajahnya. Rupanya di dalam diam, Lucy juga memperhatikan wanita itu. Melihat ekspresi keramah tamahan dari wanita itu mulai memberikan sinyal persahabatan, Lucy iseng memulai percakapan. Sepi ya tempat ini, ujar Lucy yang sebenarnya sudah pasrah jika perkataannya tidak mendapatkan jawaban. Iya, jawab wanita itu yang lalu mulai membantu Lucy bersih-bersih. Mengetahui ucapannya mulai mendapatkan respon, Lucy tidak menyia-nyiakan momen. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Tanya Lucy penuh kehati-hatian, takut menyinggung perasaan wanita itu yang nantinya akan membuatnya ketakutan lagi. Narti, jawabnya yang tak menoleh karena fokus dengan pekerjaan dapur. Saya Lucy, baru kemarin datang ke sini. Lucy, sebaiknya kamu segera pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Seketika ucapan Narti membuat Lucy terkejut. Maksud kamu apa Narti? Tanya Lucy yang tidak paham dengan ucapan Narti. Kamu harus segera meninggalkan tempat ini Lucy. Cukup saya dan yang lainnya bernasib seperti ini. Selamatkan dirimu. Ada apa dengan nasibmu dan yang lainnya Narti? Tolong ceritakan. Sebenarnya saya juga mengalami hal-hal aneh di sini. Lucy, mungkin saat ini keluargamu tengah menangis meratapi kepergianmu. Cepatlah kembali sebelum ragamu hancur dan kamu tidak akan pernah kembali lagi. Biarkan kami yang hidup tersiksa di antara dua alam. Lucy semakin tak mengerti dengan ucapan Narti. Walau di dalam hatinya ada kekhawatiran. Mengetahui Lucy semakin bingung karena tidak bisa memahami ucapannya, Narti mendekati Lucy. Lucy, ikuti semua perkataan saya. Tatap mata saya dengan berkonsentrasi penuh. Walaupun Lucy tidak mengerti apa yang Narti inginkan, tapi demi mengetahui kejadian sebelumnya, dia menurut saja. Saat mulai dalam konsentrasi tinggi, Lucy seolah melihat sebuah baling-baling berputar di dalam mata Narti, yang semakin lama kian berputar kencang. Semakin berkonsentrasi, kepala Lucy terasa berat. Lama-kelamaan, dia seolah merasakan berputar-putar yang makin lama makin kencang. Lucy berteriak karena merasakan seolah terjun bebas dari atas ketinggian. Di sisi lain, terlihat Bayu dan Ustadz Faisal, juga seorang ibu-ibu yang tadi sempat mencegah saat Lucy ingin berlari ke dalam rumah Anjelir mencari Bella. Benarti, temani Bayu di sini. Saya akan mencari bantuan, ujar Ustadz Faisal. Warga yang tadinya ramai ingin menyaksikan pembuktian tentang penghuni rumah kosong itu pulang ke rumah masing-masing karena tidak ingin mencari masalah dengan penghuni rumah kosong itu.
Lucy yang melihat Bayu dan Bu Lastri dari arah belakang bertanya-tanya. Ada apa ini? Kenapa mereka berkumpul di sini? Ini kan rumah Mbak Anyelir. Lantas siapa perempuan yang tergeletak sedang berada dalam pangkuan Bayu? Kenapa Bayu dan ibu itu seolah sangat bersedih? Gumam Lucy. Namun saat Lucy mulai berjalan ingin menghampiri Bayu, suara sirine ambulan terdengar di halaman rumah Anyelir yang sekarang telah menjadi rumah kosong terbengkalai. Tidak lama dari suara sirine, beberapa orang polisi masuk ke dalam rumah itu. 2 polisi lainnya yang khusus merekam jejak di TKP memasang voice line. Lucy semakin heran dengan apa yang dilihatnya. Dalam hati bertanya-tanya, apa sebenarnya yang telah terjadi? Apalagi pada saat dia melihat seorang wanita dengan wajah berlumuran darah diangkut dengan tandu masuk mobil yang dibawa oleh polisi. Lucy mengejar mobil itu dan bertanya, "Pak, ada apa ini? Siapa yang meninggal?" Tapi polisi itu sama sekali tidak menghiraukan Lucy yang terus bertanya. Bukan hanya itu saja, bahkan beberapa orang yang ada di sana tidak ada satupun di antara mereka menjawab pertanyaan Lucy. "Pak, mungkin ini salah satu barang milik korban," ucap salah seorang polisi kepada temannya. Lucy kaget dan segera berlari mengambil barang itu, karena itu adalah tas miliknya. "Ini milik saya, Pak," ucap Lucy merebut tas itu dari tangan polisi. Tapi entah kenapa, Lucy tidak bisa menyentuh tas miliknya. Tangannya menembus seperti menangkap asap. "Tidak, ada apa denganku? Kenapa aku tidak bisa menyentuhnya?" Mobil yang membawa jenazah itu pun mulai dinyalakan. Begitu juga tas milik Lucy ikut dibawa oleh polisi. "Pak, tunggu Pak, saya ikut," teriak Lucy. Sungguh aneh, Lucy merasa tubuhnya seperti melayang dan ringan. Dengan mudah, Lucy menyusul mobil polisi itu. Dan setelah dekat, Lucy loncat dan masuk tanpa harus membuka pintu mobil terlebih dahulu. Tubuhnya menembus badan mobil. "Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan tubuhku? Apa ini mimpi?" Tapi tidak, ini bukan mimpi, gumam Lucy lagi. Lucy melirik jenazah di sampingnya. Niatnya mau membuka kantong jenazah itu karena penasaran. Tapi tangannya tak bisa menentunya, apalagi membukanya. Lucy cuma bisa menatap mayat itu dengan segala pertanyaan di dalam hati. Merasa perbuatannya sia-sia, Lucy menghampiri Bayu yang sedang menelpon Binaya dengan ponsel miliknya. Lucy yang melihat di layar ponsel Bayu menelpon Binaya bertanya, "Bayu, kenapa kamu menelpon Bu Naya? Siapa yang meninggal itu, Bay?" Namun Bayu tak menghiraukannya. Dia malah berjalan menuju motornya karena ingin berangkat ke rumah sakit. Lucy semakin terkejut saat Bayu berjalan menembus tubuhnya. Tidak mungkin. "Bayu, ini aku Lucy, Bayu." Lucy berteriak memanggil Bayu. Seketika itu pula Bayu menghentikan langkah dan menoleh ke belakang. Lucy yang mengira Bayu mendengar panggilannya mencoba memanggil-manggil dan menyentuh tubuhnya. Tapi sia-sia. Mobil ambulan itu mulai meninggalkan rumah Anyelir. Begitu juga dengan Bayu yang mengikuti dari belakang. Lucy mencoba mengejar Bayu, tapi lagi-lagi tubuhnya melayang seperti terbang hingga dia bisa menggapai mobil ambulan itu dan duduk di dalamnya. Sekitar 20 menit kemudian, mobil itu sampai di sebuah rumah sakit terdekat. Saat polisi membuka pintu dan mengeluarkan jenazah, tidak ada satupun yang menegurnya, walau Lucy duduk di samping jenazah. Setelah mengambil kantong jenazah, polisi kembali menutup pintu mobil ambulans. Untungnya Lucy cekatan dan segera keluar dari mobil itu. Tapi keanehan pun terjadi lagi. Saat Lucy menabrak polisi yang sedang membawa kantong jenazah itu, tubuhnya menembus tubuh polisi itu. Polisi dan pihak rumah sakit membawa jenazah itu ke sebuah ruangan untuk dilakukan otopsi. Lucy sungguh kebingungan dengan semua kejadian yang dialaminya.
Dia duduk di sebuah bangku menunggu hasil otopsi karena masih penasaran siapa yang meninggal di dalam kantong plastik itu. Beberapa menit kemudian terdengar suara seorang perempuan bertanya dengan suara panik. "Bayu, apa yang terjadi?" "Masih diotopsi," jawab Bayu. Lucy pun menoleh karena merasa mengenal suaranya. Benar saja, suara itu berasal dari Binaya yang baru datang bersama Vitara. Keduanya dalam keadaan menangis. "Vitara, Bunaya," seru Lucy. Tapi sepertinya baik Binaya ataupun Vitara tidak mendengar panggilannya. Sejurus kemudian, seorang polisi keluar dari ruangan otopsi. Binaya pun segera menghampirinya dan bertanya, "Pak, apa benar saudara saya yang meninggal? Apa yang terjadi padanya?" Beberapa pertanyaan terlontar begitu saja dari Binaya. "Maaf Bu, sebaiknya Ibu periksa sendiri saja nanti. Benar atau tidaknya itu saudara Ibu. Sedangkan ponselnya tadi dipakai Bayu. Katanya ingin menelpon saudara korban. Sedangkan untuk motifnya, tim kami sedang melakukan otopsi pada jenazah untuk mengetahui kronologinya. Ini unsur kecelakaan atau tindak kriminal." "Katakan Bayu, apakah benar Lucy telah tiada?" tanya Binaya. Derayan air mata Binaya bercucuran membasahi pipinya saat Bayu menganggukkan kepala sebagai jawaban. Lucy yang mendengari itu mulai menyadari kenapa tidak ada orang yang melihatnya. Ternyata dirinya ditemukan dalam keadaan telah meninggal. "Tidak Bunaya, tidak Bunaya, saya belum meninggal. Vitara, ini kakak Dek." Sia-sia saja, tidak satu pun yang mendengar suaranya. Sejurus kemudian tiba-tiba saja tubuh Lucy terasa ada yang menarik. Dia di bawah melayang lalu berputar dan semakin lama makin kencang. Perlahan Lucy membukakan mata saat dia tidak lagi merasakan tubuh yang berputar itu. Hal pertama yang dilihatnya saat membuka mata, sosok Narti berdiri di hadapan dengan sorotan mata menatap wajah Lucy. "Lucy, cepat selamatkan diri kamu sebelum semuanya terlambat. Cepat pergi dari tempat ini. Semua yang ada di sini tidak akan membiarkan kamu pergi," pungkas Narti. Dia kembali mengingatkan Lucy agar segera pergi dari tempat itu. "Jadi yang aku lihat itu benar? Kalau mereka mengira aku sudah meninggal?" tanya Lucy. Air matanya mulai berjatuhan. "Benar Lucy, seperti itulah yang terjadi padaku. Tapi sayangnya saat berhasil kabur dari tempat ini, tubuhku sudah hancur dan membusuk karena sudah dikubur selama 1 minggu. Pulanglah Lucy, waktumu sudah tidak banyak lagi. Jangan sampai semuanya menjadi terlambat." "Tapi bagaimana caranya keluar dari sini Narti?" tanya Lucy cemas karena waktu yang kian membuatnya terdesak. "Aku akan membantumu keluar dari sini Lucy. Bersiaplah, aku akan membuka panca inderamu agar kamu memiliki indera keenam." Narti mengajak Lucy duduk bersila di lantai. Setelahnya, entah apa yang dia ucapkan. Mulutnya komat kamit seperti membaca mantra. Sementara itu di sisi lain, setelah mengetahui kronologi meninggalnya Lucy dari hasil otopsi, bahwa Lucy mengalami kecelakaan jatuh dari lantai atas, bukan tindakan kriminal, pihak kepolisian mempersilahkan Bayu dan Binaya membawa jenazah Lucy untuk segera dikebumikan. Sore itu, tak kala maghrib menjelang, setelah melakukan semua persyaratan pemulangan jenazah yang telah menjadi prosedur rumah sakit, jenazah Lucy dibawa pulang. Suara sirine ambulan dan tangis histeris Vitara berpacu dalam satu irama. Bayu yang tak kuasa melihat kejadian itu memeluk Vitara tanpa terasa menitikkan air mata. Walau Lucy dan Vitara baru dikenalnya beberapa hari terakhir, terbersit dalam benak Bayu ingin mengadopsinya. Karena memang setelah kepergian Lucy menuju rahmatullah, Vitara menjadi sebatang kara. Tangis warga kian pecah tak kala mobil ambulan pembawa jenazah Lucy tiba di rumah. Malam itu, orang-orang yang datang melayat turut menangis
karena tak kuasa membayangkan nasib Vitara. Gadis kecil yang hampir genap 7 tahun itu harus menjalani hari-harinya tanpa sanak dan saudara. Beberapa warga yang datang memeluk dan mencium Vitara, mereka iba dan kasihan melihatnya. Binaya dan Bayulah sekarang menjadi tumpuan warga dalam proses pemakaman Lucy. Binaya dan Pak Soleh juga Bayu harus menerima saat salah satu orang warga mengatakan, "Sepertinya kita akan menunda proses pemakaman Lucy sampai besok," ujar Marzan, sang penggali kuburan. Binaya dan Soleh juga Bayu bisa memahami saat Marzan mengatakan minimnya pencahayaan menjadi kendala dalam proses penggalian kubur. Sejurus kemudian, sebuah mobil Kijang keluaran lama berhenti di depan rumah Lucy. Ternyata yang datang Ustadz Faisal dan Lasri. Kedua orang inilah selain Bayu yang mengetahui kejadian yang dialami Lucy di rumah Anyelir. Suara lantunan surat Yasin yang dibacakan para pelayat tanpa henti secara bergantian menambah suasana kedukaan kian terasa. Beberapa warga yang merasa iba dengan nasib Lucy dan Vitara memilih menghabiskan malam di rumah duka. Sekitar pukul 10 malam, saat para pelayat sedang membaca Yasin dan tahlil, suasana di rumah duka menjadi riuh. Astagfirullah. Beberapa dari pelayat berhamburan tak kalah melihat jenazah Lucy yang dibaringkan di ruang rumah setelah dimandikan dan dikafani tiba-tiba bangkit. Ketegangan pun terjadi. Warga yang datang bergegas meninggalkan rumah duka. Hanya Binaya dan suami, Vitara, Bayu, dan Ustadz Faisal juga Lastri saja yang tersisa. Warga yang sudah kepalang dibuat ketakutan bergegas kembali ke rumah masing-masing. Hal itu pula membuat orang-orang yang memilih berjaga di luar rumah ikut ketakutan. Karena kepanikan, beberapa warga sampai berlari pontang-panting hingga menabrak apa saja yang menghalangi langkahnya. Suasana malam itu semakin menegangkan. Tak kalah sejurus kemudian, burung-burung gagak hitam bertebangan di atas rumah Lucy, diikuti suara lolongan anjing. Mereka yang tersisa hanya bisa pasrah melawan rasa takut yang menjelma. Melihat mayat Lucy yang bangkit perlahan, Vitara berjalan ke arah kakaknya. Binaya yang ingin mencegahnya mendapatkan isyarat dari Ustadz Faisal untuk tidak melarang Vitara. Masih dalam posisi berjarak, karena memang masih ada keraguan dalam dirinya, Vitara mencoba memanggil Lucy. "Kakak," ujar Vitara dalam keraguan mencoba melawan rasa takut di dalam dirinya. Mendengar panggilan adiknya, Lucy yang kala itu hanya bisa duduk dengan kaki seloncoran, menoleh ke arah Vitara. "Vitara," pungkas Lucy. Vitara yang masih kecil dan memang sangat merindukan Lucy, berlari ke arah sang kakak dan memeluknya dengan erat. Alhamdulillah. Semua mengucapkan kalimat syukur, tak kalah mengetahui yang di hadapan saat ini bukanlah sosok arwah penasaran atau hantu dan yang lainnya. "Lucy," panggil Binaya untuk meyakinkan sekali lagi bahwasanya Lucy yang dia lihat bukanlah sosok bergentayangan. "Bunaya," pungkas Lucy. Binaya yang sudah yakin bahwa Lucy hidup kembali menghampiri dan memeluknya. Suasana haru biru pun terjadi saat Binaya bertubi-tubi mencium wajah Lucy. Semua bertambah yakin saat Lucy menyebut satu persatu nama mereka yang tersisa. "Segera lepaskan tali pocongnya, biar Lucy bisa bergerak," ujar Ustadz Faisal. Bayu segera bergegas mengikuti perintah Ustadz Faisal. Setelah tali pocongnya dilepaskan, Lucy menoleh ke suatu arah dan berkata, "Terima kasih, Narti." Semua kebingungan melihat Lucy berbicara mengatakan terima kasih ke arah jendela yang jelas-jelas tidak ada siapa-siapa di sana. "Lucy, kamu berbicara dengan Narti. Di mana dia?" tanya Lastri. "Itu di dekat jendela. Dialah yang menolongku kembali ke alam dunia ini,"
pungkas Lucy. "Apakah Bu Lastri mengenali Narti?" sambung Lucy dengan pertanyaan. "Narti adalah adik saya." Lastri pun mulai bercerita tentang masa lalunya. Ternyata dulu pemilik pertama rumah kosong tempat Lucy bekerja adalah orang terkaya di komplek itu yang bernama Ronggo Warsito dan istrinya Roro Fitria. Sama seperti Lucy, Lastri yang kala itu menginjak usia remaja bekerja menjadi asisten rumah tangga di sana. Dia juga mengajak adiknya Narti. Mereka yang memang tinggal di kontrakan setuju saat sang majikan menyuruhnya tinggal bersama mereka. Namun ternyata kekayaan Ronggo Warsito dan Fitria yang tiada tandingannya itu adalah hasil persugihan perselingkuhan dengan bangsa lembut. Setiap orang yang menerima uang pemberian dari majikannya itu, keesokan harinya akan meninggal dunia dalam keadaan seluruh tubuh membiru. Hingga pada suatu malam, karena tidak bisa lagi mendapatkan tumbal, Ronggo Warsito dan Roro Fitria berniat menumbalkan Lastri dan Narti adiknya. Namun, Lastri yang mengetahui rencana majikannya mencoba melawan dengan keyakinan iman kepada Tuhan. Karena gagal menumbalkan Lastri, bak peribahasa, senjata makan tuan, Ronggo Warsito dan Roro Fitria juga anaknya meninggal dunia karena terjatuh dari lantai atas. Nahasnya, tragedi malam itu juga merenggut nyawa Narti yang baru berusia 7 tahun. Dan memang bersahabat dekat dengan anak majikannya telah menjadi tumbal dan jasadnya dikuburkan di bawah pohon rindang di belakang rumah. Saat Narti menggalinya karena diberikan petunjuk dari mimpi, hanya tinggal tulang belulang. Kejadian itu tidak diketahui oleh siapapun selain dirinya. Warga sekitar mengetahui kejadian itu setelah beberapa hari tidak melihat aktivitas di rumah Ronggo Warsito. Ditambah lagi, sering mencium bau busuk yang terbawa angin yang diduga kuat berasal dari rumah itu. Mereka menerobos masuk. Warga terkejut saat menemukan semua penghuni rumah telah meninggal dunia dalam keadaan membusuk. Semenjak kejadian itu, Lastri pergi dari rumah majikannya dan mengasingkan diri di tempat terpencil. Dia baru muncul lagi ketika mendengar dari warga sesuatu sedang terjadi di rumah kosong terbengkalai itu lagi. Karena tidak ingin korban selanjutnya bernasib sama dengannya, Lastri muncul lagi. Dan kebetulan saat itu korbannya adalah Lucy. Astagfirullah. Ustadz Faisal berkali-kali mengucapkan kalimat istighfar tak kala mendengar cerita Lastri. Setelah mendengarkan cerita dari Lastri, Lucy mulai menduga-duga jangan-jangan Anyelirlah sebangsa lelembut tempat Ronggo Warsito dan Roro Fitria meminta persugihan. "Lucy, kamu baru saja mengalami mati suri. Kalau boleh tahu, apa saja pertemuan yang kamu alami di kala mati suri ini?" tanya Ustadz Faisal. Sebelum Lucy menceritakan semua kejadian yang dialaminya, dia bertanya tentang mati suri pada Ustadz Faisal. Dalam hadis kursi dijelaskan, kematian merupakan pintu penghubung antara dunia dan akhirat. Setiap orang yang mati akan melewati pintu tersebut. Sedangkan kehidupan, yaitu kondisi di mana jasad atau tubuh dengan roh masih melekat. Semua yang mendengar pernyataan Ustadz Faisal mengangguk-anggukkan kepala tanda paham. Dalam Al-Quran dijelaskan, mati suri berarti salah satu ujung tali roh terlepas, tapi dia masih hidup karena ujung tali lainnya masih terikat. Itu yang membuat kita bisa kembali lagi hidup. Mirip dengan orang tidur, timpal Ustadz Faisal. Dari penjelasan Ustadz Faisal dapat kita pahami, dalam konsep Islam, sebagaimana diketahui, roh ibarat tali yang punya dua ujung terikat pada tubuh. Jika salah satu ujung terlepas dari badan, kemungkinan manusia melayang-layang yang disebut dengan alam mimpi atau mati suri. Setelah memahami apa yang terjadi padanya, Lucy mulai memberikan kesaksian tentang pertemuannya tak kala berada di antara dua alam, alam kematian dan alam kehidupan. Namun, sejurus kemudian, warga yang mengetahui bahwasanya Lucy yang hanya mengalami mati suri
mulai berdatangan kembali. Para warga yang penasaran dengan fenomena mati suri seolah mendesak agar Lucy menceritakan peristiwa yang dialaminya tak kala berada di antara dua alam. Lucy sepertinya sudah siap untuk berbagi kisahnya dengan warga yang hadir di rumahnya. Dia mengawali cerita tentang awal mula pertemuannya dengan Anyelir yang berawal dari penemuan dompet berwarna merah di halte. Setelahnya, dia juga bercerita tentang sosok teman baru Bella yang sangat mirip dengan Yoga. "Kamu yakin, Lus, kalau teman Bella itu mirip Yoga?" tanya Binaya. Air matanya mulai jatuh, teringat akan putranya yang ternyata belum mendapatkan tempat semestinya. "Iya, Bu, anak itu sangat mirip dengan Yoga. Bahkan dia juga berkali-kali memanggil dan meminta tolong, seolah dia mengenali saya." Dugaan bahwa anak itu adalah Yoga lebih kuat ketika Lucy mengatakan bahwa Bella juga memanggilnya dengan nama Yoga. "Ya Tuhan, apa yang terjadi pada Yoga? Kenapa dia berada di sana?" Hati ibu Mana yang tidak cemas mendengar anaknya menderita hidup di antara dua alam. "Maaf, apakah kamu pernah memakan uang pemberian dari penghuni rumah kosong itu?" tanya Lastri pada Binaya. "Boro-boro saya memakan uang perempuan itu, bertemu belum pernah sekalipun," pungkas Binaya. Dalam seketika, Lucy terkejut mendengar pertanyaan Lastri. Masih teringat jelas tentang uang 500.000 pemberian dari Anyelir yang dipakai Binaya untuk membeli sepeda Yoga. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.